Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Evi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Sri, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Gimana Bu Sri? Baik juga Bu? Alhamdulillah kabar saya juga baik, tapi ini agak-agak mendung cuacanya, jadi suasananya agak panas Bu Evi. Kalau di tempatnya Bu Evi bagaimana ini? Sama Bu sih, ya tadi sudah sempat gerimis Bu, tapi kok hilang lagi jadi malah tambah gerah Bu ya memang. Ya, baik Bu Evi, pada sesi ini, kali ini ada cerita apa Bu? Apa topik yang akan kita bicarakan pada hari ini Bu Evi? Iya Bu, nah ini saya tuh ingin curhat nih Bu sama Bu Sri. Kebetulan di kelas saya itu ada satu anak gitu Bu ya yang aktifnya itu luar biasa Bu, suka ngusilin temannya Bu. Jadi dia itu tidak sehari itu selalu bikin ulah gitu loh Bu, selalu bikin nangis temannya Bu. Ada aja yang temannya nangis itu ada yang dicubit, ada yang dijambak rambutnya, ada yang dibalang pakai mainan, itu kan bikin temannya jadi nangis gitu loh Bu. Topiknya, berarti topik kita hari ini tuh tentang permasalahan di kelas saya. Ada satu anak yang usil Bu. Oh begitu, ya Bu Evi, wajar ya kalau di TK ada anak yang seperti itu. Nah, Nggih, kalau Bu. menurut Bu Evi, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita hari ini? Nah ya Bu, tujuan saya melakukan percakapan dengan Bu Sri kali ini, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, agar kelas saya menjadi nyaman lagi Bu. Karena memang satu anak yang usil itu sering membuat kelas saya menjadi gaduh dan kegiatan pembelajaran itu sangat tidak efektif Bu. Apa yang tujuan pembelajarannya itu tidak tercapai Bu, gara-gara satu anak yang usil itu Bu. Ya, ada anak yang usil. Nah, jadi menurut Bu Evi itu situasi di kelas Bu Evi itu seperti apa Bu sekarang? Kalau melihat permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu, saya merasa situasi saya pada saat ini tuh berada di level 5 Bu, karena memang pembelajaran memang kurang kondusif, tidak efektif, karena dalam satu hari itu kadang lebih dari satu anak yang menangis karena satu anak yang usil itu Bu. Jadi kan kadang waktunya itu habis untuk menenangkan anak yang nangis itu Bu. Apalagi kalau anaknya yang nangis itu lebih dari satu, ini satu diam, nanti giliran yang satunya lagi diusili, mengondisikan anak yang itu lagi. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu kurang maksimal gitu Bu. Jadi anak-anak itu mendapatkan materinya itu terganggu gitu Bu, gara-gara sayanya menyampaikannya tidak lancar karena selalu ada gangguan ngeten Bu. Jadi saya merasa saat ini saya masih berada di level 5 dan saya ingin kedepannya saya berada di level 10 dengan meningkatkan kegiatan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik saya ngeten Bu. Ya, dari situasi yang sudah Bu Guru, yang sudah Bu Evi jelaskan tadi, kira-kira apa yang ingin Bu Evi inginkan di suasana kelas Bu Evi sekarang?
situasi yang diinginkan? Situasi yang saya inginkan, saya menginginkan situasi kelas saya itu nyaman, anak-anak belajar dengan kondusif, materi kegiatan bisa saya sampaikan dengan baik, tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak bisa menangkap setiap materi pembelajaran yang saya berikan, dan anak-anak bisa mengerjakan setiap tugas kegiatan yang saya berikan gitu, Bu. Ya, ya baik Bu Evi. Kemudian apa yang ingin Bu Evi lakukan agar situasi tersebut dapat terwujud Bu Evi, supaya kelas yang diinginkan Bu Evi itu dapat terwujud? Kira-kira apa yang Bu Evi lakukan? Yang saya lakukan itu saya berusaha mengkondisikan kelas ya Bu agar kelas itu nyaman, karena kan pada saat ini kelas saya itu tidak kondusif gara-gara ada anak yang suka ngusilin temannya itu ya Bu. Saya sudah berusaha memberikan mengasih tahu sama anaknya itu untuk tidak ngusili temannya, agar mengerjakan kegiatannya, tidak usah ngusili temannya, biar kegiatannya dia juga selesai, teman-temannya juga mengerjakan dengan tanpa gangguan, gitu Bu. Saya berusaha mengkondisikan kelas dengan sebaik mungkin Bu Sri, yaitu dengan membimbing si anak yang usil itu agar tidak mengganggu temannya, tapi dia mengerjakan kegiatannya dia sendiri sampai selesai gitu Bu. Oh gitu ya, baik Bu Evi ya. Untuk mewujudkan rencana tadi, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan Bu Evi? Yang perlu saya persiapkan untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif, berarti saya harus mengkoordinir peserta didik saya agar bisa mengerjakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Saya menyeting kelas, Bu. Kalau di TK itu kan menggunakannya kelompok, nggih, Bu, nggih. Saya setting kelasnya menjadi senyaman mungkin agar anak-anak bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan nyaman dan tidak terganggu. Saya setting dengan sebaik mungkin. Saya membuat materi pembelajaran yang mudah dimengerti dan menyenangkan bagi anak-anak. Saya juga menyiapkan alat peraga, Bu. Alat peraganya bisa berupa gambar, atau saya juga sering menayangkan video-video agar anak-anak itu lebih tertarik dengan materi kegiatan yang saya berikan gitu, Bu. Oh begitu ya, baik Bu Evi nggih. Kira-kira apakah dalam rencana Bu Evi itu menemukan hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam mewujudkan rencana Bu Evi itu untuk meraih tujuan? Nggih, Bu. Nah, hambatan pasti ada, Bu, nggih, apalagi kan saat ini masih kendala saya itu kan kelas tidak kondusif karena ada satu anak yang usil itu, Bu. Nah, salah satu kendalanya itu, Bu, karena anak itu usil, jadi kelas masih belum kondusif, belum bisa anak-anak belum bisa belajar dengan nyaman, dan kadang untuk membuat alat peraga juga kadang kita membutuhkan biaya nggih Bu. Kalau walaupun kadang saya memanfaatkan barang bekas, cuman kadang kan barang bekas pun harus dimodif nggih biar baik. Misalnya membuat alat peraga mobil-mobilan pakai kardus juga, kalau cuman kardus tidak dilapisi dengan kertas warna-warni kan juga kurang menarik bagi anak gitu Bu. Terus untuk materi kegiatan juga kadang kita juga harus mikir mencari referensi-referensi yang bagus juga Bu, biar anak-anak tidak bosan. Kadang kendalanya di situ Bu, harus lebih kreatif ngeten Bu, harus selalu mencari ilmu. Kadang saya juga bertanya dengan teman-teman saya yang lebih senior, atau mungkin dengan teman yang lain di sekolahan saya yang lebih berpengalaman untuk saling sharing, berkolaborasi gitu Bu, untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif untuk peserta didik Bu, biar anak-anaknya itu tidak cepat bosan dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang. Ya, baik Bu Evi. Dari hambatan dan gangguan yang dialami Bu Evi, kira-kira solusinya apa Bu ya yang direncanakan?
dari hambatan yang saya rasakan itu solusinya dengan kalau APE itu Bu, sebisa mungkin saya memanfaatkan barang-barang yang sudah disediakan di sekolahan walaupun terbatas nggih, tapi saya memanfaatkan sebaik mungkin. Saya juga memanfaatkan barang-barang bekas seperti kardus bekas, botol bekas, terus tutup-tutup botol itu juga sangat bermanfaat Bu bagi pembelajaran di kami nggih, terutama di TK itu kan lebih ke praktek setiap hari nggih Bu, bukan hanya kan tidak menulis nggih Bu, kalau di TK itu kan selalu praktek. Jadi tutup botol itu kan bisa dimanfaatkan jadi bentuk-bentuk bunga. Saya memanfaatkan itu. Terus memanfaatkan juga kertas-kertas bekas itu Bu. Saya manfaatkan untuk meminimalisir pengeluaran ya, biar kan kalau setiap hari membuat alat peraga juga biayanya banyak, apalagi kan saya di TK swasta itu kan nggak memiliki dana yang cukup nih Bu untuk membuat alat peraga itu Bu. Ya, begitu. Itu solusi yang akan Bu Evi lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, rencananya kapan Bu Evi akan melakukan rencana tersebut? Nah, karena masalah yang saya hadapi ini kan cukup lama sudah saya rasakan Bu nggih. Saya ingin sesegera mungkin melakukan rencana ini, melakukan tindakan yang sudah saya rencanakan. Rencananya saya akan laksanakan nanti minggu depan Bu, insya Allah, karena ini sudah hari Jumat nggih, besok Sabtu. Biasanya kalau di TK itu kan Sabtu kegiatan olahraga dan makan bersama, jadi tidak memungkinkan saya melakukan kegiatan tersebut. Jadi insya Allah Senin, karena kan memang ini di TK itu harus pelan-pelan Bu nggih, karena rencananya kan saya juga akan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak nggih Bu. Nah, itu kan berarti nanti bertahap, insya Allah Senin saya mulai melakukan kesepakatan kelas dulu, membuat kesepakatan kelas bersama anak, nggih. Nah, nanti caranya itu saya nanti untuk membuat kesepakatan kelas, saya akan memberikan contoh-contoh dulu Bu, agar anak-anak itu paham apa sih itu kesepakatan kelas, karena kan memang untuk kelas TK kalau hanya dengan pembicaraan saja itu kurang nangkap gitu. Mungkin malah ngerasa kesepakatan kelas itu apa sih Bu Guru? Seperti apa sih Bu Guru? Gitu. Kurang paham. Nah, jadi kan berarti saya itu harus memberikan contoh-contoh dulu, memberikan gambaran sama mereka. Nanti saya akan memberikan contoh gambar mungkin Bu, agar ini loh teman-teman contohnya gambar lingkungan kelas yang nyaman, agar kalian itu mengerjakannya nyaman, tidak saling bertengkar. Ini gambarnya, contohnya, kira-kira kalian suka nggak kalau kelas kita itu seperti yang digambar ini, anak-anaknya mengerjakan dengan senyum, tidak marah-marah, tidak bertengkar. Kalian mau nggak kelasnya seperti ini? Nah, nanti kan mesti anak-anak, oh iya Bu, itu kelasnya nyaman, rapi ya Bu. Iya, itu kotor nggak kelasnya, bersih nggak? Nah, kan berarti selain kesepakatan kelas tentang anak yang usil tadi itu, saya juga akan menerapkan kesepakatan kelas tentang kebersihan kelas Bu, karena memang masih ada sebagian siswa yang suka buang sampahnya itu sembarangan Bu. Mungkin karena memang di rumah juga kurang orang tuanya kurang itu nggih, kurang mendukung. Kan anak-anak itu harus selalu diingatkan habis makan buang sampah di tempatnya. Mungkin kita di sekolahan selalu mengingatkan seperti itu, tapi di rumah orang tuanya kurang mendukung, jadi anak-anak kadang suka lupa, habis makan itu langsung buang sembarangan. Habis mengerjakan kegiatan, alat tulisnya itu tidak dibereskan, tidak dimasukkan ke tempatnya, dibiarkan begitu saja, anaknya langsung main. Nah, itu sangat mengganggu juga Bu, itu yang membuat kelas saya tidak nyaman. Kadang
kan pensil itu kadang bisa bikin anak terpeleset sih Bu ya, kalau anak Ya, jalan ya, nggak ya. lihat ada pensil kan itu bisa juga anak terpeleset jadi jatuh jadi nangis. Nah itu salah satu juga yang kurang membuat nyaman di kelas saya itu Bu. Nah itu nanti akan saya buat kesepakatan kelas yang salah satunya agar tadi anak yang suka ngusili temannya itu harapan saya bisa berubah dengan kita melakukan kesepakatan kelas, terus anak-anak yang suka buang sampah sembarangan dengan melakukan kesepakatan kelas, kelas menjadi bersih, anak-anak membuang sampahnya di tempat sampah, dan anak-anak setelah melakukan kegiatan pembelajaran, alat tulisnya selalu dirapikan, dimasukkan ke tas lagi, dan misal alat-alat yang dipinjam dari sekolahan, kan kadang anak ada yang tidak membawa pewarna atau alat tulis, kan kami menyediakan Bu di kelas itu tersedia, jadi setelah anak meminjam itu nanti dikembalikan ke tempatnya gitu Bu. Terus juga setelah anak mainan, anak-anak itu langsung waktunya habis, istirahat habis, anak-anak membersihkan mainannya, ditaruh di tempatnya lagi, jadi kelasnya bisa nyaman dan bersih gitu Bu. Itu harapan saya. Terus selain melakukan keyakinan kelas, juga saya akan memberikan kegiatan bermain peran Bu. Nah dengan melakukan kegiatan bermain peran itu kan anak langsung mencontoh Bu. Sebelumnya saya memberikan itu dulu contoh melalui video Bu, video tentang peran-peran anak yang baik yang bisa mereka tiru dan peran-peran anak yang buruk yang tidak perlu mereka tiru. Nanti kan anak bisa melihat Bu, oh iya saya ingin jadi anak yang seperti itu, yang anak yang baik, anak yang juara, dan saya tidak mau jadi anak yang itu buruk, suka buang sampah sembarangan, suka jahili temannya. Nah nanti kan anak-anak bisa melihat langsung Bu ya. Nanti anak-anak bisa meniru setelah melihat video pembelajarannya, anak-anak bisa langsung mempraktekkan gitu Bu, harapan saya biar anak-anak itu tidak ada lagi yang usil, tidak mengganggu temannya, tidak buang sampah sembarangan gitu Bu. Karena memang setiap hari itu ada anak yang selalu nangis karena diusili sama satu anak itu Bu. Itu sangat mengganggu di kelas saya Bu. Ya, Mbak Evi, bagus ya, bagus sekali. Apa yang bisa memastikan ukuran keberhasilan dari rencana Bu Evi tersebut? Yang bisa memastikan rencana keberhasilan menurut saya, anak-anak bisa belajar dengan nyaman di kelas, tidak terganggu, bisa menangkap setiap materi pembelajaran yang saya berikan, anak-anak bisa belajar dengan suasana yang kondusif. Itu menurut saya keberhasilan jika anak-anak bisa menangkap materi yang saya berikan, anak-anak bisa mengerjakan setiap pembelajaran yang saya berikan. Itu menurut saya berhasil Bu, dan anak yang tadi usil bisa merubah sikapnya menjadi anak yang baik lagi, lebih baik lagi, dan tidak berusaha mengulang sifat buruknya itu Bu. Ya, bagus Bu Evi. Kira-kira yang akan Bu Evi lakukan setelah sesi ini apa Bu? Nggih Bu Sri, untuk yang akan saya lakukan setelah sesi perbincangan kita kali ini, saya akan segera mungkin melakukan rencana saya Bu nggih, yaitu rencana perbaikan di kelas saya agar kelas menjadi kondusif, menjadi nyaman. Saya akan segera melakukannya dengan melakukan cara tadi Bu, membuat kesepakatan kelas dan melalui bermain peran nggih, agar anak langsung mempraktekkannya dengan bermain peran. Harapan saya agar si anak yang usil tadi itu segera berubah sifatnya Bu, menjadi lebih baik lagi dan bisa diterima sama teman-temannya Bu. Memang karena dia usil itu banyak yang nggak mau berteman sama dia Bu, karena takut diusili, takut dijambak gitu Bu. Sering nangis Bu, memang. Oke. Ya, kemudian Bu Evi, kira-kira dukungan yang dibutuhkan itu dari siapa saja Bu Evi untuk mewujudkan rencana yang ingin Bu Evi dapatkan?
dukungan yang saya harapkan terutama dari lingkungan sekolah saya, Bu, kepala sekolah dan rekan pendidik yang lain, juga dari murid-murid saya tentunya. Saya sangat membutuhkan dukungan dari mereka. Saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid, Bu. Membutuhkan dukungan wali murid, ya, intinya saya akan melakukan kolaborasi agar apa yang saya inginkan dapat terwujud, Bu Sri. Ya, bagus Bu Evi ya. Sekarang terakhir Bu Evi, dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini sampai seperti ini, kira-kira apa yang dapat disimpulkan oleh Bu Evi dari percakapan kita tadi dari awal sampai akhir? Iya Bu Sri, nah dari percakapan kita kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa saya memiliki permasalahan di kelas dengan satu anak yang sering jahil sama temannya, dan setelah melakukan perbincangan ini saya mendapatkan solusi dan saya akan segera melakukan tindakan rencana yang sudah saya rencanakan agar apa yang saya harapkan segera terwujud. Dan perbincangan kali ini sangat bermanfaat bagi saya karena saya telah menemukan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Evi. Alhamdulillah percakapan kita hari ini banyak memperoleh manfaat ya dari Bu Evi. Saya juga memperoleh ilmu dari Bu Evi cara mengatasi masalah tersebut. Semoga di pertemuan besok kelas Bu Evi sudah menjadi lebih baik lagi daripada yang sekarang. Bu Evi sudah bercerita, ceritanya beda, tidak seperti cerita yang sekarang. Anak yang tadinya nakal, bandel sudah bisa berubah menjadi lebih baik lagi sehingga situasi kelas Bu Evi menjadi kondusif dan menyenangkan. Begitu Bu Evi? Amin, amin, amin. Ya, kalau begitu saya akhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.